Di episode sebelumnya, Kinmu mendapat kabar dari kepala Aula Pedang bahwa Raja Litian terluka parah. Hai guys, kembali lagi dengan gue Lidong. Mari kita bahas Spoiler Tales of Herding Gods episode 70. Setelah mendapat kabar tersebut, jantung Kinmu seolah dihantam palu. Tanpa berkata lagi, ia segera melangkah menuju halaman. Di atas ranjang, Raja Litian terbaring. Tubuhnya renta, napasnya terputus-putus. Ia berusaha bangkit, namun gagal, lalu tersenyum pahit. Pemimpin sekte, maafkan aku, datang menjengukmu dalam keadaan seperti ini. Lukaku terlalu parah, aku tak sanggup memberi penghormatan. Tak perlu, Kinmu melambaikan tangan dan mendekat. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat alisnya berkerut. Jubah Raja Litian compang-camping, darah mengering di rambut dan janggut putihnya. Namun itu baru permukaannya. Lukanya jauh lebih parah dari luka guru kekaisaran Yenkang. Ini jelas hasil pertarungan hidup mati melawan beberapa ahli setingkat pemimpin sekte. Tubuhnya rusak, harta ilahinya pun retak. Jiwa, itulah yang paling parah. 7 harta ilahi nyaris hancur total. Embrio roh membeku, 3 dari 5 dewa elemen lenyap, hanya 2 pilar yang tersisa. Harta ilahi 6 harmoni, 7 bintang, surga manusia, hidup mati, semuanya runtuh. Bahkan jembatan terbang di harta ilahi jembatan ilahi telah patah. Dan yang paling fatal, usia tua. Tubuh fisiknya tak lagi sanggup menahan jiwa yang terus merembes keluar, sedikit demi sedikit. Raja Litian menarik napas panjang. Pemimpin sekte, aku menemukan keberadaan Raja Qiantian. Jangan bicara dulu. Kinmu segera mengeluarkan 2 botol air liur naga, menuangkannya ke luka fisik, lalu menyodorkan 1 botol untuk diminum. Setelah berpikir sejenak, ia menulis deretan nama obat dan menyuruh kepala Aula Pedang mengambilnya dari perbendaharaan. Ia sendiri tahu, ini hanya menunda. Paling baik Raja Litian akan lumpuh. Kepala Aula Pedang pergi secepat kilat. Luka fisik sedikit membaik, namun luka jiwa justru semakin memburuk. Raja Litian terengah, suaranya serak. Raja Qiantian sudah mati. Seseorang menggunakan pakaiannya untuk memancingku. Aku mengejar, lalu terjebak. Siapa? Tanya Kinmu. Mereka menyembunyikan wajah. Tubuh Raja Litian bergetar hebat. Luka jiwanya meledak dalam rasa sakit. Ia menggertakkan gigi, menahannya. Tapi aku mengenali kemampuan ilahi mereka. Ia terkekeh pelan. Target mereka adalah metode teleportasi sekte suci. Pemimpin sekte, aku tak bisa lagi membantumu. Aku gagal memenuhi titah guru leluhur, kau tidak akan mati. Suara Kinmu tiba-tiba menajam. Bahkan jika kau mati, aku akan menarik jiwamu kembali dari Yudu. Salah satu dari mereka, napas Raja Litian teratur kembali, adalah pejabat tinggi istana kekaisaran. Jurusnya, Zen tak tergoyahkan dari harta spiritual. Di antara pejabat tingkat pertama, hanya Sun Nantuo yang telah menguasainya hingga puncak. Duduk di pagoda 1000 lapis, harta spiritual tak tergoyahkan. Kinmu bergerak, tangannya menari cepat, bayangan jari berlapis-lapis. 1 demi 1 titik tubuh Raja Litian ditekan. Dalam sekejap, jiwa Raja Litian disegel rapat di dalam tubuhnya. Jurus penciptaan iblis surga. Di tangan sekte iblis surga, jurus ini digunakan untuk menguliti dan menjahit pakaian. Di tangan Kinmu, ia menjadi tali penarik nyawa. 3 jiwa, 7 roh disegel, namun arus kehancuran tetap tak terbendung. Pemimpin sekte, Raja Litian tersenyum. Tabib ilahi tak bisa menyelamatkan mereka yang ditakdirkan mati. Ia bangkit dengan gemetar, duduk di depan aula. Wajahnya memerah. Jembatan ilahiku hancur, jiwaku tercerai. Aku takkan bertahan lama lagi. Aku kira aku masih bisa melihat sekte suci bangkit kembali. Suara gemuruh terdengar dari dalam tubuhnya. Jembatan ilahi runtuh. Tanpa penopang, harta ilahi hidup mati hancur, disusul surga manusia, 1 lapisan demi 1 lapisan, runtuh seperti istana pasir. Kesedihan menghantam dada Kinmu. Api tiba-tiba membumbung. Tubuh Raja Litian terbakar, jiwanya terkoyak. Luka-luka itu tak bisa diperbaiki lagi. Jika jiwa tercerai, ia takkan masuk Yudu. Jika lenyap, ia bahkan takkan menjadi hantu. Api suci, gumamnya di tengah nyala, bakar tubuhku yang layu. Hidup dan mati tak kekal.
Perpisahan tak terhindarkan. Suaranya makin pelan. Aku takkan melihatmu menjadi guru suci. Aku ingin kembali ke gunung kedatangan suci, melihat pohon itu lagi. Ia tersenyum, tubuhnya gemetar. Pemimpin sekte, dingin sekali. Chinmu mengulurkan tangan. Yang tersisa hanyalah abu. Api padam menyisakan abu kelabu pucat. Langkah kaki terdengar di luar. Kepala aula pedang datang membawa kantung obat. Chinmu menoleh, suaranya kosong. Tak perlu lagi, Raja Lutian sudah naik tahta. Kantung obat jatuh berhamburan. Kepala aula pedang berlutut keras, tubuhnya bergetar tanpa suara. Waktu berlalu. Chinmu mengumpulkan abu itu, menaruhnya ke dalam guci hijau, berdiri lama di hadapannya. Ia pernah dipaksa ke sekte iblis surga. Dijual. Dijadikan pemimpin sekte suci tanpa mengerti apapun. Awalnya, ia tak punya keterikatan, kecuali pada nenek Si dan guru leluhur muda. Namun perlahan ia belajar tentang ajaran, tentang orang-orangnya, tentang kehormatan dan cara hidup mereka. Dan Raja Lutian tak pernah lama bersamanya. Mungkin tak pernah benar-benar mengakuinya sebagai pemimpin sekte suci. Lebih seperti seorang tetua, menegur, menjaga, membereskan kekacauan yang ditinggalkan generasi sebelumnya. Kini ia hanya segenggam abu. Aula pedang. Tatapan Chinmu berubah dingin. Kumpulkan seluruh sumber daya. Selidiki Sun Nantuo. Kehidupannya, keluarganya, sektenya, murid-muridnya, semuanya. Sesuai dekrit pemimpin sekte. Bawa Raja Lutian, kuburkan dia di pohon suci. Kepala aula pedang pergi membawa guci hijau. Chinmu meninggalkan aula pedang, menemui si Yun Xiang, mengambil token bukunya, lalu menuju menara catatan surgawi. Di lantai 3, hanya 100 gulungan tersisa. Para sekretaris berambut putih tenggelam dalam penelitian, mencipta dan menyempurnakan metode kultivasi. Chinmu mengambil kitab Zen Abadi Harta Spiritual. Ia membaca 2 hari 2 malam. Hari ketiga ia tidur. Keesokan harinya, berkas-berkas tebal diletakkan di hadapannya. Chinmu membacanya setengah hari, lalu memejamkan mata. Ketika ia membukanya kembali, suaranya tenang, terlalu tenang. Kuil Nantuo, Sun Nantuo, Zen tak tergoyahkan? Menghancurkan seluruh keluarganya di ibu kota terlalu mencolok. Kita lakukan di luar kota. Aula pedang sampaikan pada 12 pelindung pemujaan suci dan 8 utusan pengawas. Pergi ke Sungai Tujian, di luar ibu kota. Chinmu menutup berkas di tangannya. Lembaran terakhir berhenti bergetar. Ia menyerahkan catatan tebal berisi pemahamannya tentang jurus Zen tak tergoyahkan harta karun roh kepada kepala aula pedang. Beberapa hari ini, aku meneliti jurus itu dan menemukan celah-celahnya. Semua sudah kutulis di sini. Biarkan mereka membacanya terlebih dahulu. Nada suaranya tenang namun dingin. Kepala aula lainnya jangan bergerak, tunggu perintahku. Kepala aula pedang menerima dokumen itu dengan 2 tangan, lalu pergi tanpa bertanya. Chinmu memanggil Hulinger dan Long Chilin, menyuruh mereka tinggal sementara di perguruan tinggi kekaisaran. Setelah itu, ia menuju ujung gang kediaman cendekiawan, menemukan Wei Yong. Saudara Wei, apakah Adipati Wei sudah kembali? Baru pulang 2 hari lalu, setelah menumpas pemberontakan, jawab Wei Yong. Chinmu tersenyum tipis. Suruh kakak Wei pulang. Katakan pada Adipati, ada pertunjukan di istana terpisah Nanda. Wei Yong tertawa, bingung. Ayahku memang suka tontonan, tapi kalau tidak cukup besar, dia takkan datang. Kalau dia datang, seluruh ibu kota akan tahu. Masalah apa ini sebenarnya? Kau akan tahu saat tiba di sana. Rasa penasaran mendorong Wei Yong turun gunung bersama Chinmu. Di pertigaan, mereka berpisah. Chinmu berbelok menuju gang bunga, masuk ke paviliun mendengarkan hujan. Fu Qingyun menyambutnya tergesa. Pemimpin sekte, Chinmu mengangkat tangan. Suara retakan tulang terdengar dari tubuhnya. Otot dan rangka bergeser. Tubuhnya menjulang tinggi, bahunya melebar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi pria kekar, kurus, berwajah kasar, seperti barbar dari balik tembok besar. Chinmu menyamar menyerupai sosok Ban Gongchuo dari istana emas Lowland. Fu Qingyun terkejut. Seni penciptaan? Cahaya keemasan samar menyelimuti Chinmu. Pakaiannya berubah kasar dan sederhana. Dari kantung tauti, ia mengeluarkan sebuah artefak. 1000 pagoda. Pagoda itu lebih dari 1 zang tingginya. Saat ia menggenggamnya, ribuan panji giok berputar, berdering nyaring.
Lantunan Buddha terdengar samar, seakan datang dari masa lampau. "Tuan Aula Fu," kata Chinmu pelan, "tetap di sini. Jangan bergerak tanpa perintahku." Ia menyeret pagoda 1000, melangkah keluar dari gang bunga, langsung menuju istana terpisah Nanda. Istana terpisah Nanda dulunya adalah kediaman guru besar. Setelah Sun Nanda, kepala kuil Nanda, menyatakan tunduk pada istana kekaisaran, tempat ini menjadi pusat dakwah sekte Buddha terbesar kedua setelah kuil Guntur Agung. Sun Nanda terkenal akan kebajikan dan kebenciannya pada kejahatan. Ia dianugerahi gelar arhat dan menjabat guru agung. Banyak kuil Buddha mengikuti jejaknya, menjadikan kuil Nanda poros kekuatan Buddhisme di bawah istana. Namun, istana terpisah Nanda bukanlah tempat suci sepenuhnya. Biksu muda keluar masuk kamar wanita bangsawan. Para janda dan selir kesepian datang dengan dalih mendengarkan dharma. Biksu tua memelihara wanita muda, pesta pora siang malam. Semua itu bukan rahasia di ibu kota. Sunanda mengetahuinya. Namun ia menutup mata. Adat ibu kota longgar, bahkan Ibu Suri pun memiliki kekasih. Ia sendiri adalah setengah biksu, setengah awam. Bagaimana bisa ia mendisiplinkan murid-muridnya dengan keras? Meski begitu, terhadap pejabat jalan iblis, Sunanda tak pernah berbelas kasih. Ia mencerca mereka di hadapan umum tanpa ragu. Hari itu, kegaduhan muncul di luar istana. Harta karun Buddha dijual di luar. Pagoda 1000, artefak sekte kita yang hilang. Para biksu berhamburan keluar. Kerabat perempuan ikut berdesakan. Jalanan tersumbat. Di tengah kerumunan, sebuah pagoda berdiri tegak. 1000 panji giok, 7 lapis. Silinder kitab suci berputar, memancarkan cahaya. Lantunan Buddha bergema. Di setiap lapisan tersimpan harta, sarira, giok, lampu suci, akik, pusaka langka. Pagoda 1000, artefak legendaris kuil Nanda. Di bawahnya berdiri seorang pemuda asing, berwajah barbar, mengaktifkan pagoda itu. Panji-panji yang semula hanya 3 inci tiba-tiba membesar, menjulang 1 zang demi 1 zang. Dalam sekejap, pagoda itu mencapai puluhan zang, megah dan menekan langit. Pemuda itu bersuara lantang, logat asing kental. Pusaka keluarga ini hanya diberikan pada yang ditakdirkan. Aku berasal dari padang rumput luar tembok besar, dukun istana emas Lowland. Leluhurku pernah menyelamatkan seorang biksu agung dan menerima pagoda ini sebagai balasan. Hari ini aku datang ke Yankang, mencari pahlawan sejati. Seorang biksu bertanya pelan, "Saudara Yuan Ying, bukankah ini pagoda 1000 milik sekte kita?" Yuan Ying, murid langsung Sun Nanda, mengangguk. "Benar, diukir dengan sutra arhat Nanda, diberkati kepala biara dari generasi ke generasi. Tak mungkin palsu." Matanya menyala. Ia berteriak, "Barbar, kembalikan artefak kuil Nanda." Chinmu meliriknya. "Harta ini hadiah seorang biksu agung. Diberikan pada keluargaku, maka milikku. Pagoda ini hanya memilih yang ditakdirkan." Biksu lain tertawa kecil. "Lalu bagaimana menentukannya?" Yuan Ying merinding. Itu Yuan Feng, saingannya, juga murid Sun Nanda. Senyum ramah di wajahnya menyembunyikan niat tajam. Chinmu meletakkan pagoda. "Jika ada yang bisa mengalahkanku di alam yang sama, pagoda 1000 ini kuserahkan." Saat itu, Adipati Wei dan Wei Yong tiba. Adipati Wei tertawa keras. "Hanya bocah lulan yang mencari masalah di kuil Nanda." Apa serunya? Suaranya menggema. Para pangeran dan menteri keluar rumah. Kerumunan makin padat. Biksu berjubah kuning tertawa. "Kalau kami menang, pagoda milik kami." "Di alam yang sama," bentak Adipati Wei. "Di mana Sunanda? Harta sektenya muncul, dia bersembunyi di ranjang siapa?" Wei Yong menoleh ke sana kemari. "Di mana kakak Chin?" Chinmu berkata lantang, "Siapapun yang mengalahkanku, ambillah pagoda 1000." Yuan Ying melangkah maju lebih dulu. "Aku, Yuan Ying, alam 5 cahaya. Siapa namamu?" "Istana Emas Lulan," jawab Chinmu serius. "Ban Gung Chuo, alam 5 cahaya." Aura Yuan Ying meledak. Cahaya Buddha membanjiri tubuhnya. Di belakangnya muncul bayangan Buddha Agung 1000 harta, bertangan 1000 memegang ribuan pusaka. Buddha itu menyatu dengannya. Tubuh Yuan Ying berkilau seperti fajra, segel demi segel terbentuk di telapak tangannya. Ia menyerang. Alam berkilauan terbentang 2 hingga 3 zang. Lantunan Buddha mengguncang udara. Chinmu tetap diam.
Tangannya bergerak, dentuman menggelegar. Alam hancur, cahaya pecah, Buddha Agung lenyap. Tanah amblas membentuk kawah besar. Di dalamnya, Yuan Ying telah menjadi bubur daging. Para biksu membeku. Adipati Wei mengelus janggutnya. Kasar, tapi kuat. Siapa namanya? Wei Yong menjawab cepat, Ban Kung Chuo. Adipati Wei mengerutkan kening. Tidak benar. Ini bukan sutra luo-luo dari Istana Emas Lolan. Mungkinkah Ban Gong Chuo telah menyempurnakan kitab suci Wuzun Luo? Adipati Wei mengerutkan kening, bergumam pelan. Aku pernah bertarung dengan para ahli Istana Emas Lolan. Teknik kultivasi mereka berpusat pada jiwa. Tubuh memang dimurnikan hingga sekeras emas, tetapi serangan utamanya selalu berbasis jiwa. Namun, bocah barbar ini justru menempuh jalur tubuh fisik. Jurusnya mirip Wuzun Luo, tapi terlalu buas, terlalu ganas. Sebagai pejabat peringkat pertama dan tokoh setingkat master sekte, Adipati Wei langsung menangkap keistimewaan Qin Mu. Namun, dengan seluruh wawasannya, ia hanya bisa memastikan satu hal. Teknik yang digunakan Qin Mu serupa, tetapi bukan sepenuhnya kitab Wuzun Luo. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa yang dipakai Qin Mu adalah seni penciptaan dewa surgawi. 7 bab penciptaan dalam kitab suci iblis surgawi masing-masing memiliki kekhasan. Seni penciptaan dewa surgawi unggul dalam meniru dan menyempurnakan teknik orang lain. Nenek Si pernah memakainya untuk meniru Fuyundi, penguasa kota naga bertatahkan. Bahkan sang asli pun nyaris tak bisa membedakan. Qin Mu membunuh biksu Yuanjing dengan satu telapak tangan. Sekejap itu juga, amarah para biksu istana terpisah Nanda meledak. Seorang biksu lain melangkah maju dan berteriak, "Kau memakai harta kuil Nanda untuk membunuh orang-orang kuil Nanda kami. Apa kau pikir sekte kami tak punya siapa-siapa lagi? Aku, Yuan Shan, akan..." Belum selesai kalimatnya, Qin Mu sudah mengulurkan tangan. Krak! Suara retakan tulang bergema. Biksu Yuan Shan terlempar dan menghantam tanah. Tubuhnya tampak utuh, tak setetes darah pun mengalir, dadanya masih naik turun, namun matanya telah tertutup rapat. Beberapa biksu buru-buru memeriksa napasnya. "Jangan sentuh dia," ujar Qin Mu datar. "Jika diganggu, sisa jiwanya akan tercerai. Jiwanya sudah kutangkap dan kuhancurkan." "Kau bilang ini pertarungan?" Para biksu tertawa marah. "Kenapa setiap seranganmu mematikan?" "Inilah aturan perbatasan," jawab Qin Mu tenang. "Begitu tangan diangkat, hidup dan mati bukan lagi persoalan. Kukira orang-orang Yangkang punya nyali. Ternyata kalian dimanja sampai takut mati. 1000 pagoda ini salah tempat. Seharusnya tetap di Istana Emas Lolan. Kalian bukan yang ditakdirkan." "Lancang!" Seorang biksu mengaum, mengayunkan tongkat zen bercincin 9. Tongkat itu bergemerincing, getarannya mengguncang jiwa orang-orang di sekitarnya. Qin Mu tak bergerak. Ia membiarkan tongkat itu menghantam kepalanya. Baru setelah itu, ia meraih tongkat tersebut dan menarik keras. Darah menyembur. Telapak tangan biksu itu robek. Tongkat zen dilemparkan balik, menembus dada sang biksu dan menancap ke tanah. Napasnya berhenti seketika. Adipati Wei menggeleng perlahan. Para biksu kuil Nanda ini sudah lama menjadi biksu anggur dan daging. Di alam yang sama, mereka bukan tandingannya. Ilmu sihir Istana Emas Lolan memang dikenal kejam dan aneh, tapi jurus-jurusnya, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Apakah Raja Penyihir menciptakan kemampuan ilahi baru? Wei Yong masih mencari-cari sosok Qin Mu. Dia menyuruhku datang menonton pertunjukan, tapi di mana dia? Beberapa biksu parubaya keluar dari istana, wajah mereka suram. "Seseorang laporkan ke kuil Dali, minta pejabat menangkapnya. Yang lain, pergi ke kediaman putra mahkota dan panggil kepala biara." Mata para biksu berbinar, mereka segera berpencar. Kuil Dali bertanggung jawab atas penyelidikan kasus. Qin Mu telah membunuh orang di ibu kota, cukup alasan untuk turun tangan. Terlebih, kuil Nanda punya koneksi kuat di sana. Jika Qin Mu ditangkap, 1000 pagoda akan kembali tanpa perlu pertarungan. Di kediaman putra mahkota, seorang biksu berlari masuk dengan wajah pucat. "Kepala biara, terjadi sesuatu di istana terpisah Nanda." Sunan Tuo duduk tenang bak Buddha Agung. Ia membuka mata dan menatap putra mahkota. "Apakah bocah jalan iblis dari sekte iblis surgawi?" "Bukan," jawab sang biksu cepat.
seorang murid istana emas Lolan bernama Ban Gongchuo. Ia membawa kembali 1000 pagoda yang hilang ratusan tahun lalu dan menantang siapapun di alam yang sama. Banyak kakak senior tewas di tangannya. Wajah Sun Nantuo menggelap. Kalian lalai dalam disiplin, tenggelam dalam hawa nafsu. Kekalahan ini pantas. Namun 1000 pagoda adalah harta kuil Nanda. Kita harus merebutnya kembali. Putra mahkota mengernyit. Sekte iblis surgawi baru kehilangan 2 raja surgawi. Dengan sifat mereka, ini mencurigakan. Apalagi pemimpin sekte mereka baru muncul, Sun Nantuo berdiri. Informasi yang mulia terlambat. Pemimpin baru itu bermarga Chen, bernama Mu, sarjana Akademi Kekaisaran. Belum lama ini dipromosikan sebagai guru besar penyebar cahaya. Itu dia. Putra mahkota terkejut. Kita harus waspada. Tak lama kemudian, penyelidik kuil Dali tiba, namun berhenti saat melihat Adipati Wei. Dengan suara lantang, Adipati Wei berkata, "Perintah kaisar jelas. Urusan istana tetap urusan istana. Urusan Jianghu tetap Jianghu. Ini urusan Jianghu. Kuil Dali tak perlu ikut campur. Tunggu sampai pejabat istana mati baru turun tangan. Tuan Sun, yang mulia, mari menonton." Sun Nantuo menahan amarah. Putra mahkota terkekeh pahit dan ikut maju. Saat mereka tiba, Qinmu sudah membunuh beberapa biksu lagi. Amarah membuncah, namun para biksu parubaya segera menahan yang lain. Reputasi kuil Nanda tak boleh hancur total. Pengguna kekuatan ilahi maju, bisik seseorang. Segel harta ilahi 6 harmoni miliknya, lalu bunuh dia. Biksu Yuan Kong melangkah keluar. Ia menyegel harta ilahi 6 harmoni dan menyerang. Tubuhnya bak Buddha 1000 lengan. Lengan menari liar. Qinmu maju, dentuman dahsyat meledak. Tulang Yuan Kong remuk seketika. Ia tewas bahkan sebelum sempat membuka segel hartanya. Adipati Wei bertepuk tangan sambil tertawa serak. "Hebat, kitab Wuzun Luluo memang mengerikan." Sun Nantuo berbisik ragu. "Benarkah ini Wuzun Luluo?" Belum selesai ia berpikir, seorang biksu lain maju dan membuka segel 6 harmoni. Aura melonjak, segel demi segel dilepaskan. Lebih dari 400 segel Buddha menyala di udara. Guru Zhen Yuan Yue benar-benar luar biasa. Seru seorang wanita bangsawan, pipinya memerah. Tubuh Qinmu tiba-tiba berubah. Kepala banteng, tubuh manusia. Cahaya emas menyelubungi. 2 naga menginjak di bawah kakinya. Mata banteng terbuka di antara alisnya. Seberkas api melesat. Kepala guru Zhen Yuan Yue terpenggal. Tubuh tanpa kepala masih berdiri sesaat sebelum roboh. Kepalanya jatuh tepat ke pelukan wanita bangsawan itu. Ia menjerit, pucat, lalu pingsan. Plak, plak. Qinmu mengibaskan ekor bantengnya, menampar pantatnya sendiri 2 kali hingga merah membengkak. Putra mahkota menyipitkan mata. Ini memang tampak seperti kitab Wuzun Luluo, tapi kenapa dia menampar pantatnya sendiri? Apakah ini mantra aneh dari Istana Emas Lolan? Oke guys, segitu aja untuk spoilernya. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Bye-bye.